Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan segera membahas cuplikan video, rangkuman video yang sudah disiapkan untuk teman-teman semua untuk memberikan tambahan informasi tentang berita sepak bola hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's do this, guys. Towil ditantang pegang klub Liga 3, jangan cuma bacot. Bung Towel nanti, Bung, jangan hanya ngulas. Sekali-sekali Anda yang bikin ramuan sama coach. Kan saya pernah federasi, gitu. Pak. Enggak, tapi sekarang harus lagi diulang. Itu kan dulu. Sekarang Dulu. kan beda Itu kan iklimnya. pengurus. Iya, Jadi iya. klub, megang klub. Ya gitu. Jadi harus berani turun. Biarpun mulai dari yang paling kecil. Iya. Mau Liga 3, mau Liga 2, mau apapun. Jadi Bapak mau challenge dia? Iya, harus. Lampu ya. Kita tantang. Supaya nanti pada waktu Ditantang. kita evaluasi setahun, wah ternyata sulit, Pak. Banyak barriernya. Gitu. Rintangan-rintangan Iya, itu betul kan. gitu. Ternyata nggak Oh, sesederhana ternyata ini. atau malah Boleh, Pak, boleh, Pak Pak. ternyata gampang juga Pak, nggak ada kendalanya Pak. Ini kan akan kita lihat. Bisa Kenapa? disebut klubnya yang mana, Pak? Tinggal pilih. Mau tinggal pilih. Luar biasa. Bung Koel akan pegang klub. Kita lihat. We'll see. Mantap Pak, gitu dia. Bung Towel nanti, Bung. Malah cengar-cengir nggak jelas. Malu nggak tuh? Jadi catat, saya bukan Ditantang pembenci depannya langsung. timnas. Yang kedua, saya mengapresiasi apapun itu terkait timnas lolos 16 besar. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sinteyong, iya. Saya Sinteyong. mengkritisi Sinteyong karena saya tahu koridornya. Saya pernah melayani di PSSI. Saya tahu koridor sebagai profesional, Anda adalah masa proporsional. Itu saya tahu. Nah, itu yang mau saya arahkan. Bukan arahkan. Saya bicara dalam konteks koridor itu. Sok Bahwa tahu. Sinteyong profesional. Dia paling bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya hanya mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah, tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan seolah-olah saya pembenci timnas. Saya tidak membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya pernah berdiri menyanyikan Benci Indonesia Raya di STY. negeri orang. Di hadapan bendera merah putih saya pernah. Saya pernah. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang, saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu loh. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong ke sini supaya diskusinya menjadi fair, Nggak objektif jelas loh. gitu loh. Itu yang saya mau. Tapi catat, saya tidak membenci timnas. Saya mencintai sepak bola dan saya pernah bekerja melayani sepak bola, bukan sekedar bekerja. Silakan komentar teman-teman soal apa yang disampaikan tadi. Saya tidak membenci timnas, tapi dalam hati saya membenci Sintayong. Karena Sintayong sudah membuat saya kehilangan banyak hal. Udahlah ya. Next. Bung Towel kena hujat netizen, dulu puja pelatih lokal Pred kini keok 0-1 atas Cina Taipei. Timnas Halo. Indonesia U24 harus mengakui keunggulan Cina Taipei dengan skor 0-1 pada laga kualifikasi Grup F di Asian Games 2022, Kamis 21 September 2023. Gara-gara kekalahan Timnas Indonesia U24 dari pihak Cina Taipei pada Asian Games kali ini, netizen justru mengungkit ungkapan lokal Pred kembali. Sejauh ini, harapan tinggi publik untuk Timnas Indonesia U24 yang diprediksi bisa lolos dengan mudah ke babak 16 besar Asian Games harus tertunda usai kalah dari Cina Taipei. Ditambah hasil mengecewakan leg kualifikasi Piala Asia U23 di mana Timnas Indonesia U23 membantai Cina Taipei 9-0, membuat banyak orang optimis akan terulang dalam Asian Games. Timnas U24 Indonesia harus mengakui keunggulan Cina Taipei dengan skor akhir 1-0. Melihat kejadian tersebut, sebelumnya pengamat sepak bola Tommy Well atau Bung Towel mendadak dirujuk netizen lantaran dianggap terlalu berlebihan mengkritik pelatih Timnas Indonesia Sintayong atau STY. Hal itu terjadi setelah kemenangan Timnas Indonesia U21. Bung Towel, sapaan akrabnya, mendadak dirujak netizen di kolom komentar akun Instagramnya. Kemarahan netizen lantaran Bung Towel dianggap terlalu personal melayangkan kritik terhadap STY. Menurut penjelasan dari Bung Towel, tugas seorang pelatih Timnas Indonesia adalah membawa hasil juara bukan membawa kekalahan. Tak sampai di situ, kini Bung Towel dihujat kembali lantaran kekalahannya atas Cina Taipei. Menurut kalian gimana guys? Silakan isi pendapat kalian di bawah ini ya. Tulis pendapat kalian di bawah ya, guys ya. Mantan pemain Vietnam puji, mantan Vietnam bilang kalau kemarin kita nggak kalah lawan
Indonesia, pada suatu hari kita akan kalah. Karena Indonesia jauh lebih berkembang. Pelatih Australia, Graham Arnold, dia bilang, gini Indonesia udah gila main kayak gini, bener-bener mempersulit kita. Pemain Jepang bilang, Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya rank 146 lawan rank 16 tetap menyerang. Nggak parkir bis. Dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget, ternyata bisa. Mantan pemain Vietnam Puji, mantan Vietnam bilang, kemudian siapa sih yang Bung tadi yang tidak memuji ya, malah menyudutkan. Kita ngomong mulu ya kan, Sintayong out. Maksud gua gini ya, emang kalau misalnya ganti pelatih main bola jadi langsung bagus apa ya? Ini gara-gara Sintayong kan kita masuk 16 besar ya nggak sih? Gara-gara Kristan juga sih. Iya emang ganti pelatih main langsung bagus. Buktinya MU ganti pelatih mulu. MU lagi. Bahwa Sintayong cenderung fokus, prioritas menggember fisik itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Boleh memang kelihatannya selalu fisik yang ditampilkan, cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis. Kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sintayong hanya bisa menggember fisik. Seperti yang selama ini dilihat, fisik. Apakah karakter permainan Sintayong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sintayong sudah kelihatan? Menurut Ya, gimana mau konsentrasi? Gimana mau membangun kreativitas di lapangan jika sudah kehilangan stamina? Otomatis fisik adalah hal yang penting dalam timnas Indonesia membangun kreativitas. Itu saja kok Bung Toel nggak ngerti ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ini Bung Toel. Gimana mau kita konsentrasi? Gimana mau membangun kreativitas? Gimana mau membangun chemistry di lapangan jika masih babak pertama ada kita udah ngos-ngosan dan udah kehilangan fokus karena udah kecapean, kelelahan. Ya kalau nggak harus bangun fisik terlebih dahulu, Indonesia nggak bakalan kreatif. Kita melihat bahwa Indonesia sudah sangat kreatif di lapangan hari ini. Sudah full time, penuh pertandingan itu Indonesia bisa fokus dan bisa membangun kreativitas di lapangan karena fisik mereka benar-benar terjaga. Makanya penting fisik untuk Indonesia tetap bisa menjaga kreativitas di lapangan. Fisik itu penting ya. Apa sih? Hanya seperti ini saja kok dia nggak bisa paham. Inilah pengamatan hanya berdasarkan dengan kebencian semata teman-teman ya. Cuman di era Sintayong sama Bismillah yang pada saat kita uji coba di luar negeri kita masih bisa menang. Uji coba di luar negeri kita masih bisa, pada saat kebobolan kita masih bisa balas. Di Bismillah pada saat Asian Games 2018 kita sudah ketinggalan, kita malah bikin menang duluan sampai artinya kita kalah penalti. Ya itu artinya mental seperti itu yang sekarang nggak punya. Itu proses yang dimana kita tidak sabar. Abang tuh nggak pernah ngikutin setiap pelatih timnas tuh melatih kayak kemarin awal-awal Sintayong dengan latihan yang keras, banyak orang dan wartawan pelatih semua komplain latihan apa ini. Tapi setelah lihat hasil Sintayong yang makin hari makin bagus, masih saja cari kesalahan. Jadi artinya banyak. Siapa yang cari-cari kesalahannya? Udah dicari-cari kesalahannya. Ya, tapi bukan kesalahan ST. Memang bukan. Kan tapi prinsip pemain bagus. Terus tiba-tiba udah tua belum kan? Iya. Harusnya lagi peaknya. Iya, tapi kan pelatih timnas sampai emosi loh. Maksudnya pelatih timnas tidak mengurusi sampai di naik turunnya atau ketika dia di klub gitu. Ketika Anda datang, itu aset bukan? Anda kalian melihat itu Mamat Al-Khatiri sampai dalam hati gua pitak juga nih orang. Masuk emosi. Itu aset tuh. Nah ini saya masa nggak ada riset? Saya kurang sependapat. Lihat ekspresi Mamat. Karena pelatih, wah dikasih beban banyak banget, bayarannya kurang itu. Maksudnya si siapa Mancini pun tidak ngurusi Balotelli ketika di klub gitu loh. Ketika dia merasa nggak cocok ya dipanggil aja. Tapi kurang hebat apa Balotelli? Betul. Kan persoalannya sepak bola kita belum ajak tadi kan dasarnya. Iya makanya itu. Iya. Future-nya, developnya itu sebenarnya memang ketika ini datang ini belum beres juga. Sehingga gudangnya sudah profesional. Oke teman-teman, jadi satu video ini kita bahas soal bagaimana seorang Bung kita satu ini suka mencari-cari kesalahan di atas
gemilangnya pencapaian dari STY, ya. Sudah, kenapa sih nggak mau akui aja, puji aja, ya. Puji aja kelebihan STY yang sudah bisa membawa Indonesia itu dari satu prestasi ke prestasi selanjutnya. Prestasi bukan biasa-biasa saja, tapi selama ini belum pernah dicapai oleh timnas kita. Tapi it's okay lah. Namanya Bung Towel, nggak ada dia, nggak bakalan rame, teman-teman. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.